saya sudah mencium aura kebangkitan Islam. Kenapa? Para ulama dunia, terutama dari Gaza dan Palestina, bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia sebentar lagi akan tiada. Baik, terima kasih Ustaz juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum kumpul semua jiwanya ini. Kalau saya lihat yang hadir ada 1.855 orang Bunda. Ya, cuma yang jawab salam coba 20 orang saja. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilan. Banyak yang amin. Yang amin cicilannya belum lunas. Bunda, kayaknya harus dikasih pantun. Orang Melayu biasanya senang pantun. Masak bubur pakai daun salam. Enak makannya di waktu pagi. Kalau Bunda gak jawab salam, saya pulang lagi. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar banyaknya sekarang, terasa semangatnya ya. Tapi semangat campur marah kayak gini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqqi wa nudu'an tilkum al-jannah uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'da. Satu karunia yang saya pesan dari Allah SWT pada pagi menjelang siang hari ini, saya ditakdirkan untuk yang pertama kalinya menginjakan kaki masuk dan bermajelis di masjid kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru, yaitu Masjid Paripurna Ar-Rahman di Kota Pekanbaru ini. Nah, saya bersyukur apalagi pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan para calon bidadari surganya Allah SWT. Betul Bunda? Calon bidadari surga ya. Sedikit yang amin, sedikit yang berminat. Bunda nggak mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Oh enggak. Mau Bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan Bunda duluan? Oh enggak, dua-dua. Baik. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Pengurus Kemaburan Masjid Tamin Masjid Ar-Rahman. Dalam hal ini juga yang saya hormati Ketua Harian dari Tamin Masjid Ar-Rahman, Bapak Haji Dr. Muhammad Asulbi, MSc Asubli, ya MSc. Saya baru sekali bertemu kemarin dengan Dijabar Rahman, ketemu sama beliau. Dalam hal ini juga yang mewakili dari kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Ar-Rahman, Ustadz Rahmat ini sahabat saya Bu. Kami sudah 8 tahun bersama beliau di Al-Khairat di Rumbai. Sudah 3 tahun terakhir nggak bertemu. Cuma WhatsApp saja, luar biasa. Dan qadarullah kami dipertemukan di sini. Nama kami sama Bu. Saya Rahmat Bro Rahmat, tapi nasib kami beda. Beliau jadi pembesar di sini, alhamdulillah pembesar ya Bang. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bunda kita, Bunda Yuni. Mohon maaf Bunda, saya nggak sempat nanya Bunda. Saya lihat nama Bunda dari tagline dari MTG-nya. Terima kasih Bunda sudah mengundang kami. Dia juga Bunda Raja. Saya selalu Bunda Raja sebagai penasehat dari komunitas Ummu Sholihah, dan juga yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, para bunda calon bidadari surga dari komunitas Ummu Sholihah, dan juga bapak-bapak yang sama-sama hadir. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Tidak ada yang kurang?
Tidak ada. Isi dompetnya gak kurang? Oh kurang, sama dengan saya Bunda. Baik, kalau bicara dompet pasti kurang terus. Bunda yang namanya Subhanahu. Suatu hari saya ditanya oleh jemaah, Ustadz ini kan suka bicara tentang hari kiamat. Di mana-mana Ustadz bicara hari kiamat. Emang Ustadz tahu kiamat kapan terjadi? Bunda tanya gitu sama saya. Bunda, kok Bunda tanya gitu? Ya kan Ustaz bahas hari kiamat terus. Emang kapan kiamat terjadi Ustaz? Oh, Bunda tanya gitu sama saya. Jangankan saya, Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, betul? La ya'lamu ma jali ila Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang Rasulullah tahu kiamat itu kapan terjadinya tidak banyak, hanya sedikit. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi. Hari Jumat 5 hari lagi hari Jumat. Nah kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti azan tak lagi terdengar di muka bumi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak lagi terdengar azan berkumandang. Jadi kalau azan masih berkumandang, bersyukur kiamat masih jauh. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sehingga Quran diangkat dari muka bumi. Bahkan dari para penghafal Quran, Quran itu akan dicabut Bunda. Sampai ada ulama cerita, nanti itu diceritakan dalam satu nas, ada orang-orang senang sholat. Karena hafalan masih ada, belum dicabut, rakaat pertama aman. Ya, masih hafal, belum dicabut sama Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Dia baca surat pilihan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud, bangkit masuk ke rakaat kedua, Allah cabut hafalan Qurannya. Allahu Akbar. Imam lupa dengan bacaan Qurannya, termasuk Al-Fatihah. Imamnya lupa, makmumnya kesel. Oh, baru satu rakaat kok imam diam. Subhanallah, subhanallah. Ya, mereka tidak tahu kalau Allah sudah mencabut hafalan Quran dari ingatan mereka. Padahal imamnya hafal 30 juz. Seperti Ustaz Rahmat ini hafal 30 juz apa juz 30 Ustaz? Juz 30. Sama kalau gitu ya. Juz 30. Ya, maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam balik badan. Lima la tuzakirtumuni laqad nasitu bil ayat. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan bacaan Quran. Makmumnya pun apa bilang? Kaifa nuzakiruka wa qad nasina ayat? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Imamnya lari ngambil Quran di lemari. Begitu dibuka mushaf Quran kita nanti bersih Bunda, putih semuanya, seolah-olah belum pernah dicetak. Tidak ada satu huruf pun nanti di mushaf Quran kita ini nanti bersih semua. Kenapa Allah angkat Quran dari muka bumi? Kiamat itu azab yang terburuk. Kiamat azab yang terburuk. Sementara Quran kalam suci Allah yang maha suci. Tidak mungkin kalam Allah yang suci ini terkotori oleh azab yang buruk. Itu Bunda. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti orang beriman tak lagi berada di muka bumi. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan angin iliyin. Rasulullah SAW sampaikan, satarihul min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz, al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wa huwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Itu sama iliyin, diberi nama iliyin karena lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin habatin min al-iman illa sayang. Tidak ada seorang pun yang walaupun imannya cuma sebesar biji sawi di dalam hatinya, angin ini akan mencabut nyawanya.
Jadi bunda, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu ilin. Enak sekali nih angin, segar sekali, tahu-tahu cabut nyawanya. Angin ini akan berhembus dengan sangat cepat, maka dalam waktu singkat orang beriman habis di muka bumi. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk manusia yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka tidak punya iman. Laisa lahum iman wala bimithli dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Makhluk yang paling buruk di muka bumi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Nah, orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Alhamdulillah. Banyak ayat tanda-tanda yang lain sebelumnya yang juga Rasul sebutkan. Yang pertama yang berikutnya diantaranya adalah kiamat tidak akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta tara ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus gersang akan hijau kembali berpadang rumput. Nah, kita saksikan sama-sama bunda. Ini perjalanan saya ke Tanah Suci Mekah November 2018. Saya bilang sama yang punya travel, Pak, kita berangkat dari Madinah. Kita masuk dari Madinah, nanti mikot kita di Bir Ali. Dari Jeddah ke Madinah, seperti ini perjalanannya, Bunda. Terlihat Bunda? Ada tidak terlihat padang pasirnya? Padang pasirnya ada. Yang terlihat apa? Hijau, luar biasa, merinding. Allahu Akbar. Bukankah Rasul sabdakan 14 abad yang lalu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus, gersang, kering akan hijau berpadang rumput. 2018 saya sudah lihat, apalagi Tabuk Bunda. Tabuk itu udah indah, hijau di mana-mana. Nah kemudian jemaah Indonesia kalau umroh kedua biasanya mengambil mikot yang terdekat. Mikot apa Bunda? Ji'ronah, mikot Siti Aisyah. Nah, kalau Bunda di mikot Ji'ronah itu kan ada masjid ya, tempat kita berganti, kita menggunakan kain ihram, sholat ihram di sana kan. Nah, kita menyusuri pinggiran Mekah dari belakang pinggir masjid Ji'ronah ini, kita akan menemukan situasi seperti ini Bunda. Ini Mekah hari ini. Tanda-tanda akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya akan muncul sungai-sungai di sana. Rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama, karena di Arab itu di sini bisa teman-teman lihat. Allahu Akbar. Ini kalau di Indonesia kan hal yang biasa. Biasa kalau Indonesia. Tapi kalau di sini Allahu Akbar. Ini nih burung duduk. Tuh. Oh ikan nih kelihatan nggak tuh? Tanda-tanda kiamat katanya. Tanda akhir zaman guys. Dari tadi saya kurang fokus lihatin ikan makin sini kok gede. Gede betul. Iya. Untung gak ada yang nabrak begitu segitu. Iya. Nah kemudian Rasulullah sampaikan kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Jadi saya baca kitab-kitab yang saya punya. Tidak ada kitab di rumah, saya beli. Qadarullah karena saya dapat tugas ke Palestina. Januari kemarin kami baru ke Palestina. Jadi dalam setahun, tahun ini kami dapat jatah 4 kali ke Masjidil Aqsa. Nah biasanya kami karena kerjasama dengan lembaga dari Kairo, maka kami menggunakan pesawat Egypt Air, kami transit di Kairo. Jadi kami 3 hari di Kairo, kemudian 3 hari di Jordan, 3 hari di Palestina. Nah Bunda yang ingin berangkat ke Masjidil Aqsa bersama saya, insya Allah bulan Juli nanti Bunda, kita berangkat kembali ke Masjidil Aqsa, ke kiblat pertama kita umat Islam, kiblatnya para nabi dan rasul, padang mahsyar kita nanti di akhirat, ketika kiamat terjadi hancur alam semesta,
kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, pada masyar kita adalah Masjidil Aqsa. Palestina, Masjidil Aqsa itulah pada masyar kita. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ini angin aura kebangkitan Islam sepertinya telah dekat, Bunda. Nah, menjelang kebangkitan Islam, kondisi dunia hancur lebur, buruk luar biasa. Dan nyawa manusia dianggap murah. Bunda, sudah terjadi kan? Nah, kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Bunda tadi sudah saksikan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Joko tadi. Ya, saya saat ini bekerja sama dengan Sahabat Peduli Memanggil. Nah, Sahabat Peduli Memanggil ini merupakan sebuah lembaga yang komit untuk menyalurkan bantuan dari Indonesia terutama ke Gaza Palestina. Saya sudah kenal Ustadz Amrozi, Ustadz Fadil, kemudian ada Ustadz Abdul Manaf. Mana Ustadz Abdul Manaf? Nggak ada. Nah, beliau juga pengurus dari SPM, ya. Dan ini teman-teman juga ada Bang Agus, Ustadz Joko. Nah, Bapak Ibu Rasulullah, nah kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Dan apabila Palestina berdarah-darah, maka jangan harap ada kebaikan demi kebaikan sampai Islam bangkit, Bunda. Itu Bunda yang Rasulullah. Bulan Januari saya coba berangkat ke Palestina, baru 4 bulan pembangunan. Januari 2024. Saya berdua dari Indonesia, saya dan Ustadz Randi Ilhamsah, beliau dari Pekanbaru, dari Panam. Dari Garuda Sakti kalau nggak salah, dari Jalan Garuda Sakti itu, beliau dan saya berangkat dari Indonesia. Kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Dubes RI di Kairo sudah 3 kali. Kami ngobrol, bahkan makan bersama dengan beliau. Nah, kami coba masuk saat itu. Ini beberapa kunjungan saya, Bunda. Setiap saya ke Palestina, saya coba manfaatkan untuk mengunjungi mereka. Setiap ada kesempatan, 2 tahun kami tidak bisa masuk saat itu di blokade, maka begitu ada perbatasan, Syekh kami bilang, Ustaz, Al-Arbi Bridge dibuka, Ustaz. Kami lari ke Jordan, dari Al-Arbi Bridge kami masuk. Nah, Ustaz, kenapa harus Palestina, Ustaz? Karena Palestina ini jantung dunia. Ya. Profesor Karl Hauser, gurunya Adolf Hitler mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Siapa yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia, Bunda. Maka dia mulai dari Palestina. Maka jika ingin menyelesaikan masalah dunia, mulailah dari Palestina. Ya, bahkan secara geografis, Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, Eropa dan Asia. Itulah kenapa 90% lebih para nabi dan rasul dilahirkan di Palestina, dibesarkan di wilayah Syam, menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada satu pertanyaan menarik. Huzaifah ibnul Yaman, bukan Huzaifah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awada. Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Summa ayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunannya, Ustaz? Ya Rasulullah, arba'una sanat, 40 tahun. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat, tapi maknanya padat. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, itu titik nol peradaban. Dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa karena paling jauh dari Mekah saat itu. Jaraknya 1233 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang ditempuh Rasulullah Isra Mi'raj. Yang membangun masjid ini adalah Nabi Adam alaihissalam dibimbing malaikat Jibril. Jadi kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam membangun 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Titik nol peradaban. Berarti Allah menetapkan takdir kita di muka bumi, kehidupan kita di muka bumi bermula dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, apabila manusia di seluruh dunia sudah mulai berbicara tentang matanya tertuju kepada Palestina, Gaza, setiap hari kita mendengar Gaza, Palestina, ini isyarat
bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Bunda, Bunda, sepi kemana ini Bunda? Bunda, masih bersama saya? Jadi masuk surganya? Jadi besok? Oh enggak. Jadi kalau manusia, if all seeing us are directed to Gaza, all seeing us all over the world, this is the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization. Itu kata mereka. Dan saya sampaikan ini pada mereka. Apabila manusia di seluruh dunia matanya tertuju pada Gaza karena kebiasaan bangsa ini, itu pertanda kiamat telah dekat kepada kita. Sedekat apa? Rasulullah sampaikan sambil menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, intara rayatan Sudan qamat fi Baitul Maqdis atau fi aknafi Baitul Maqdis fasa'atu aqrabu ilaikum min katibika ila ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Dan ini tidak lama lagi, insya Allah. Saya sudah mencium aura kebangkitan Islam. Kenapa? Para ulama dunia, terutama dari Gaza dan Palestina, mereka mimpi Rasulullah akan berperang di Palestina. Allah Akbar. Bunda, masih betah di Pekanbaru, Bunda? Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia sebentar lagi akan tiada. Bagi mereka yang rindu pada Allah, cinta akhirat, bergembiralah karena akhirat akan segera datang. Allahu Akbar. Tapi sebelum itu, kemenangan Islam akan terjadi. Seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, nangis beliau. Ini di, lupa lagi saya, di Sumatera Barat, di Padang. Ustaz, kenapa Allah membiarkan Palestina dibantai? Ustaz, mana pertolongan Allah? Bukankah mereka adalah hamba-hambanya yang beriman Muslim? Kenapa mereka dibantai begini? Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan itu dalam benak kita, Bunda? Ada? Nah, Bapak Ibu ada, tapi ada kabar gembira. Jadi kenapa? Saya dulu juga bertanya, kenapa gak jadi bantai ya Allah? Ternyata beginilah cara Allah memasukkan mereka ke surga. Bunda, di Gaza makam 608.000 syuhada itu, 680.000 syuhada itu tumbuh bunga-bunga yang indah. Makamnya harum penuh dengan bunga-bunga yang indah. Itu bukti mereka ahli surga. Justru yang kita saksikan ini adalah tanda cinta Allah kepada Gaza. Sakit memang, kok tanda cinta Allah Ustaz? Kok cinta Allahnya menyakitkan Ustaz? Jangan salah Bunda. Inilah yang menjadi kabar gembira dari Rasul untuk kita. Ya. Bunda, kita waktu sampai jam berapa ini? Masih lama? Masih lama? Alhamdulillah. Baik, berarti lanjut Bunda? Lanjut Bunda? Jamaah? Woi jamaah. Lanjut. Saya baru dimulai ini. Bunda Rahmatullah. Bunda kenal malaikat Jibril? Tahu siapa malaikat Jibril, Bunda? Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada tugas lain? Tidak ada. Berarti status malaikat Jibril nggak pernah update. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun kan? Berarti sudah 14 abad nganggur, 1400 tahun nganggur. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu, gitu. Bunda, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling banyak tugasnya. Tidak ada malaikat seabad Jibril tugasnya. Dan indahnya, luar biasanya, Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Ya. Dan Jibril fisiknya, kata Rasulullah SAW, Inna li Jibrila situmi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Sayapnya ada 600, nempel di mana tuh Bunda? Wa minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, ada 2 sayap yang tidak dibentangkan melainkan ketika Lailatul Qadar terjadi.
Jadi ada dua pasang sayap Jibril yang dibentangkannya hanya setiap Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yunshirhuma, dan apabila kedua sayap ini dibentangkan, fayujawizanil masyriq wal maghrib, maka ufuk timur tertutup sampai ufuk barat. Bayangkan ketika dua sayap ini dibukakan, ufuk timur dan ufuk barat tertutup dengan kuasa sayapnya malaikat Jibril. Terbayang besarnya tubuh malaikat Jibril? Terbayang Bunda? Besar kan malaikat Jibril, betul? Ufuk timur ini tertutup oleh sayapnya Jibril. Tapi ketika berbicara siksa neraka, takut malaikat Jibril, takut. Ini kisah di mana Jibril meminta tolong Rasulullah agar Allah menghentikan nyala api neraka. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya sedang satu ini, Bunda. Suatu hari malaikat Jibril datang berkunjung pada Rasulullah SAW. Namun kali ini tidak biasanya. Jibril datang dengan wajah penuh ketakutan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril warahmatullah. Ma bika ya Jibril? Ada apa denganmu ya Jibril? Ra'aitu syai'an makruhan min wajhika. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu. Ma bika ya Jibril? Ada apa Jibril? Ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla sedang menyalakan api neraka. Inna hadhihi sa'atal yawm, inna Allah Azza wa Jalla yas'an nar min nari kullaha. Allah sedang menyalakan api neraka, semuanya membara ya Rasulullah. Kami para malaikat ketakutan. Jibril yang badannya besar luar biasa takut dengan api neraka. Manusia yang kecil tidak ada artinya, sombong menantang neraka Allah. Kurang ajar tuh manusia. Kami para malaikat takut ya Rasulullah. Allah membuat membara api neraka. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lakinnani tazakkartu bika ya Rasulullah, annaka rahmatan lil alamin. Aku tiba-tiba teringat kepada Anda. Anda adalah sumber cinta kasih sayang Allah kepada alam semesta. Anda rahmatan lil alamin. Tolong ya Rasulullah, mintalah kepada Allah berhenti dari menyalakan api neraka. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, islah li kaifa kanatin nar allati taraha. Jibril, jelaskan kepadaku seperti apa neraka itu Jibril. Ya Rasulullah, masalun nar min niradillah kama sadiqar. Neraka itu adalah ibarat lubang demi lubang yang bertingkat ya Rasulullah. Setiap Anda masuk ke satu lubang neraka, itu bitunya hadah, luas, wasiatun jidat, luas tanpa batas. Mamlu'atun bin nar, penuh dengan api neraka. Walau kutirat min nariha ila dunya, walau kutratan la afsadatid dunya wa ma'ayishuha. Andai satu percik saja dari api neraka itu dipercikan ke dunia ini, hancurlah dunia dengan segala isinya. Liman wa'idatin nar ya Jibril. Untuk siapa neraka itu diciptakan? Neraka yang paling bawah adalah neraka bagi mereka yang menyembah benda-benda langit ya Rasulullah. Neraka yang paling dasar adalah bagi kaum munafikun, orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan keingkaran mereka. Mereka bungkus dengan pura-pura beriman padahal mereka munafik. Itu yang paling di bawah ya Rasulullah. Di atasnya lagi ya Rasulullah, neraka bagi mereka yang menyembah bintang-bintang. Di atasnya lagi neraka bagi orang yang menyembah bulan dan matahari. Terus Rasulullah Jibril cerita, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Manhum ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Siapa umatku yang masuk neraka yang ketujuh Jibril? Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira, alladzina yajtanibuna al-kaba'ira wa lam yatubullaha madama hayatim hatta al-mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat sampai mati. Mereka lah penghuni neraka yang ketujuh ya Rasulullah. Mereka mempersekutukan Allah, mereka berzina, mereka dusta, durhaka pada orang tua. Mereka tidak bertobat sampai wafatnya. Mereka memakan harta riba, mereka membunuh. Rasulullah tidak terima.
Rasulullah pergi menghadap Allah, sujud menangis terisak-isak kepada Allah. Rasulullah mengemis, ya Allah, ummati ya Allah, harirhum bin narik, umatku ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam neraka-Mu, bebaskan umatku ya Allah. Nangis Rasulullah SAW terisak-isak. Jemaah, sekarang pertanyaan kita, adakah kita cinta sama Rasulullah? Tidak. Saya tidak yakin, mungkin hanya pengakuan saya. Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, Palestina tidak akan menderita, Bunda. Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni Palestina. Dan Palestina dikelilingi oleh negara-negara Islam Arab. Umat Islam di sekeliling Palestina Islam Arab ada 364,76 juta jiwa. Tapi di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Kok bisa 9,6 juta Yahudi membantu gajah sampai hari ini? Itu kemana 364 juta jiwa? Kalau betul kita cinta Rasulullah, tidak mungkin umatnya dibikin menderita. Maka Rasulullah tersenyum bangga di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, kenapa kalian menyaksikan aku menangis seperti ini? Demi Allah, 3 hari 3 malam aku mengemis kepada Allah agar Allah mengharamkan neraka atas kalian. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Bunda, maka Rasulullah sambil tersenyum bangga dan sahabat menangis mendengarnya. Ummati hadihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah. Bunda senang tidak Bunda? Ada yang jawab. Bunda, saya habis-habisan berekspresi ini. Bunda gak ada yang jawab. Bunda, senang tidak Bunda? Rasulullah berhasil membujuk Allah dan Allah mengabulkan. Kita tidak akan disiksa di neraka. Alhamdulillah. Ummati hadi, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Hanya kita Bunda yang tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Laisa laha iqabun fil akhirah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsirah. Idzan fama lana alla nu'adzibu fil akhirah. Bunda, kalau kami tidak disiksa di dunia, bagaimana jiwa kami dibersihkan dari dosa dan salah kami? Ujilat hizukum fid dunya. Allah segerakan kafarat atas salah dan dosa kalian di dunia. Jadi bukan tidak ada kafarat atas dosa dan salah kita Bunda, ada, tapi tidak di akhirat, di dunia. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Rasulullah menegaskan, innallaha idza yuhibbu 'abdan ajilat hizaw fi dunya falaysa lahu jannatun fil akhirah. Jika Allah, sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Di akhirat tinggal menikmati surga. Maka tidak salah. Itulah kenapa umat Rasulullah duluan masuk surga, karena hisabnya sudah selesai di dunia. Betul Bunda? Bisa diikuti Bunda? Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Ada 3 cara Allah tunaikan kafarat atas dosa dan salah kita di dunia. 1, bil fitani, dengan fitnah, huru-hara, petaka akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, ujian keimanan ini berat zaman kita.
Saking beratnya kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idin bidini kal qabidi alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, satu tahun di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada iman Islamnya, orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api panas. Dituduh ekstremis, fundamentalis, teroris, intoleran, anti NKRI, sabar fitnahan. Betul Bunda? Panas kan? Padahal kitalah yang membela negara kita. Kitalah yang menjaga kebenaran. Kitalah yang jujur. Tapi mereka yang pendusta berkuasa, kita difitnah. Panas kita malah. Betul tidak Bunda? Tapi kalau dilepaskan padam cahaya Islam, betapapun panas kita pegang. Orang yang seperti ini istiqomah memegang teguh prinsip kebenaran Quran dan Sunnah, betapapun panas, dia akan mendapatkan pahala dahsyat 100 kali syahidnya para sahabat Allah. Hari ini kita istiqomah pegang teguh Quran dan Sunnah, tidak peduli kita kehilangan dunia, kehilangan pangkat dan jabatan, tidak peduli. Kita pegang keyakinan iman Islam kita. 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin syahidin. Jamaah, pernah lihat orang mati syahid? Pernah? Belum? Mau lihat orang mati syahid? Ini dahsyatnya, mulianya orang mati syahid seperti ini Bunda. Allah Akbar. Baik Bunda, hormati Allah, jamaah masih bersama saya? Kita lihat Bunda. Ini orang yang detik-detik mati syahid. La tajidu syahid bi alamin maut idza qadamtin namleh. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Kenapa demikian? Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Itu benar. Tidak percaya? Silakan buktikan. Yang kedua, kenapa orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya? Karena sebelum nyawanya dicabut, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Antara kita dengan surga hari ini konon ada 70.000 hijab. Antara kita dengan akhirat kita ada 70.000 hijab. Ketika sakaratul maut, Allah buka semua hijab tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'ak. Sungguh manusia kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Sekarang ketika kalian sakaratul maut, aku buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka saat ini tatapan tajam. Maka siapapun ketika sakaratul maut tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya, maka perhatikan orang yang sakaratul maut, wajah dan matanya mensiratkan tempat yang akan menjadi tempat kembalinya di akhirat. Lihat ini Bunda. Lihat ini Bunda. Kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Surga apa neraka? Bunda mau seperti ini? Baik. Sayang sekali waktu kita tidak banyak. Bunda, waktu kita sudah habis, waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan saya diundang lagi kemari. Ditagih nih janjinya. Insya Allahnya ditagih. Kenapa demikian? Apa tadi? Nah baik, Bunda, sebetulnya banyak sekali. Saya ingin perlihatkan seseorang yang ahli surga, dikubur 2 tahun tubuhnya tidak hancur, tapi waktu kita tidak banyak. Yang kedua, dengan bencana alam, gempa bumi, longsor, sakit mati karena bencana alam, itulah cara Allah habiskan dosa-dosa. Setelah itu langsung menikmati surga. Yang ketiga, wabil qadri, dengan pembalas. Begitulah cara Allah. Sakit memang rakyat Palestina di tapi begitu cara Allah kirim mereka ke surga. Yang harus kita khawatirkan, kita mau dengan cara apa kita mengkafarati dosa dan salah kita, Bunda? Bunda, mau seperti pria? Mau apa kata Rasulullah? Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza.
Siapa yang memberikan kebutuhan orang yang berjuang di jalan Allah, dia cukupi bekalnya, dia cukupi makanan dan perbekalannya, dia sama dengan jihad bersamanya. Ketika si mujahid ini gugur mati syahid, maka dia akan dipanggil masuk surga bersamanya. Kita punya peluang untuk seperti itu. Bunda mau seperti itu? Yakin di Palestina ada yang sedang berjuang membela agama Allah? Kita bantu mereka dengan harta kita. Andai uang kita 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta. Anda sampai, insya Allah SPM akan sampaikan ke Gaza. Saya akan berangkat membawa ini. Saya pertaruhkan nyawa saya, Bunda. Tanyakan sama istri saya. Setiap kali saya berangkat Palestina, saya pamitan pada anak dan istri saya. Saya khawatir syahid saat itu, karena saya berharap saya syahid di Palestina, atau di Suriah, atau di Syam. Karena Rasul katakan, orang yang syahid di Syam di akhir zaman, jaminannya ridho Allah. Bunda, ada uang kita sampai ke mujahid. Kalau mujahid lagi dia hafal Quran, nanti dia akan memilih surganya. Nama kita akan dipanggil oleh dia. Mau Bunda seperti itu? Insya Allah SPM komitmen. Sekarang Bunda, yuk berikan, tekankan dalam hati kita, ya Allah, saya ingin bantu Palestina. Ini jihad sebelum saya tidak tahu dengan cara apa aku menebus dosa dan salah saya. Saya tidak tahu dengan cara apa aku merebut ridho-Mu, ya Allah. Sekarang ada kesempatan saya bantu di Palestina di akhir zaman ini. Izinkan saya membantu mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idza sadaqal azmu wadohas sabil. Siapa yang berniat tekad kuat, ya Allah, saya ingin membantu Palestina. Wadohas sabil, Allah mudahkan jalan membantunya. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk rame-rame sekarang. Bapak Ibu, mobil kita, rumah kita, harta kita tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika kita membantu pejuang di Palestina yang sekarang jelas-jelas sedang memperjuangkan Masjidil Aqsa. Andai rakyat Gaza ingin sejahtera seperti kita, aman, dari dulu mereka tinggalkan Palestina. Tapi mereka tidak pindah. Kenapa? Mereka biarkan korbankan hidup mereka untuk membela Islam, agar Islam menyambut kedatangan Islam itu menang di bumi Palestina. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta, kita korban apa untuk Islam di akhir zaman ini? Yuk kita bantu mereka. Saya bantu mereka Bunda. Baik, silakan.